Suatu hari, seorang pria mendatangi Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasul, kami tidak memiliki makanan sama sekali." Kejadian tersebut bertepatan dengan saat Rasul dan para istrinya juga tidak memiliki makanan. Rasul kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Siapapun yang menyambut tamu ini pasti akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abu Talhah lalu bangkit dan berkata, "Saya akan melakukannya, ya Rasulullah." Ia kemudian membawa tamu tersebut ke rumahnya. Abu Talhah memberitahu istrinya, "Ada tamu di depan, sajikan semua makanan yang kita miliki." Istrinya lalu menjawab, "Demi Allah, kita hanya memiliki cukup untuk si kecil." Abu Talhah berkata, "Jika anak kita merasa lapar dan meminta makan malam, pastikan agar ia tertidur dan matikan lampu. Biar malam ini kita menahan lapar." Ummu Sulaim kemudian melaksanakan instruksi suaminya. Keesokan harinya, Rasulullah SAW mengatakan, Allah kagum dengan sepasang suami istri itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. Suatu saat ketika musim paceklik melanda Madinah, jarang ada makanan. Ketika itu Abu Talhah masuk masjid di mana Rasulullah SAW. Ia melihat wajah Rasulullah yang pucat seperti sedang lapar. Setelah itu, Abu Talhah kembali ke rumahnya dan bertanya kepada Ummu Sulaim, "Aku melihat Rasul sedang lapar. Apakah kita punya makanan?" Ummu Sulaim menjawab, "Ada sedikit gandum. Kalau hanya untuk Rasulullah cukup." Abu Talhah berkata, "Buatlah makanan." Kemudian Abu Talhah meminta Anas untuk mengundang Rasulullah makan di rumah mereka. Setelah Anas menyampaikan undangan itu, Rasulullah berkata kepada para sahabat yang juga sedang lapar, "Anak ini datang dengan kebaikan." Kemudian beliau mengajak para sahabat untuk pergi ke rumah Abu Talhah. "Bismillah, mari kita pergi." Anas bergegas ke rumahnya untuk memberitahu orang tuanya bahwa Nabi Muhammad SAW datang bersama banyak orang. Abu Talhah khawatir bahwa makanan yang ia hidangkan tidak akan cukup, lalu berkata kepada istrinya, Ummu Sulaim, "Rasulullah datang dengan orang-orang banyak. Kita tidak mempunyai makanan untuk mereka semua." Istrinya berusaha menenangkan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui itu. Abu Talhah kemudian mempersilahkan Rasulullah masuk. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk makan secara bergantian, berkelompok 10 orang. Satu persatu, para sahabat makan hingga kenyang. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa jumlah para sahabat mencapai 100 orang. Setelah itu, Rasulullah berkata kepada keluarga Ummu Sulaim, "Sekarang kalian boleh makan." Kemudian Rasulullah bersama keluarga Ummu Sulaim pun makan hingga kenyang. Kejadian yang hampir serupa juga dialami oleh Ummu Sulaim saat Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahsy. Ummu Sulaim membuat makanan dari kurma dan minyak samin. Dengan bantuan Anas, ia mengantarkan makanan tersebut kepada Rasulullah SAW. Makanan tersebut mampu mengenyangkan banyak orang. Ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Makanan yang sedikit ternyata dapat mengenyangkan banyak orang. Kekhawatiran Abu Talhah bahwa makanan tidak akan cukup tidak terbukti karena ia tawakal. Niat baik keluarga itu berubah menjadi berkah yang mencukupi banyak orang. Sedekah yang diberikan Ummu Sulaim bersama suaminya Abu Talhah menjadi rezeki yang penuh berkah. Demikianlah kisah kita kali ini. Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan juga dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk terus mengembangkan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.